Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini. Dan saya Silvia Nandasari. Kami di sini akan menerangkan mengenai Barantum CRM. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Barantum itu apa sih. Barantum yaitu sebuah perusahaan penyedia layanan CRM yang ada di Indonesia dengan tujuan memaksimalkan produktivitas efisiensi kerja untuk meningkatkan kinerja divisi marketing dan sales. Di dalam Barantum sendiri terdapat beberapa fitur, yaitu untuk memonitori produktivitas tim sales, meningkatkan penjualan, manajemen data pelanggan dengan mudah, membuat laporan penilaian secara otomatis, dan juga terdapat telepon IPBPS yang tersedia rekaman telepon dan statistik laporan. Tak perlu menunggu lama, kita langsung saja untuk praktek. Pertama-tama, sebelum masuk kita harus login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password. Pastikan sebelum login Anda terlebih dahulu untuk registrasi. Setelah bisa masuk, kita langsung ke halaman dashboard. Di sini ada beberapa fitur dari Barantum, yaitu customer. Pada customer sendiri terdapat fungsi, yaitu menyimpan data-data customer. Pada customer sendiri terdapat 3 menu, yaitu kontak, leads, dan organization. Yang kedua yaitu activities. Activities berfungsi sebagai menyimpan data-data pelanggan ataupun calon pelanggan untuk produk penjualan yang akan dijual. Dan di activities sendiri terdapat 4 menu, yaitu calls, meetings, notes, dan tasks. Selanjutnya kita ke halaman leads. Untuk membuat leads baru, maka klik create new. Di sini sudah dipaparkan beberapa data, dan dari data ini ada yang statusnya required. Ini sangat wajib untuk diisi. Kita inputkan dulu data-datanya. Inputannya sesuai kebutuhan ya. Kalau dirasa sudah cukup, kita save. Sudahnya data kesimpan. Dan juga di menu leads ini bisa difilter ya. Pada setiap kolom ini bisa dirubah-rubah. Jadi tata letak first name ini bisa di kolom ketiga atau keempat. Nah, itu dengan cara tekan kolom filter. Di sini bisa diubah-ubah tergantung kebutuhan ya.
juga bisa langsung search, jadi tidak perlu lama-lama untuk mencari data. Yang contoh name aja ya, Sylvia. Nama Sylvia, setelah di-apply, nah nanti langsung menuju ke datanya Sylvia. Jika ingin menghubungi pelanggan, pertama-tama mencari nama pelanggan di menu list pada kolom first name, dan kita pilih nama yang kita tuju. Setelah itu terdapat beberapa fitur, yaitu note, call, meeting, task, email, dan survei. Pada activities note ini berguna untuk menyimpan catatan pengganti buku, yang di sini terdapat subjek, dan ini required, ini wajib untuk diisi ya. Dengan contoh subjeknya opening jangan jam mulai. Di catatan dapat deskripsi dengan contoh jam mulai pada tanggal jam mulai pada pukul 06. Kalau dirasa sudah cukup, selanjutnya kita save, dan hasil rekamannya tadi ada pada panel timeline dan di bawah sendiri ini. Yang kedua yaitu call. Pada call ini menyimpan aktivitas follow up melalui WhatsApp maupun telepon. Di sini ada subjek dengan status required dan yang harus diisi, dengan contoh perkenalan produk ya. Dan di samping ini ada description. Di description ini penjelasan atau pembahasan yang sudah dibahas dalam percakapan sebelumnya. Jadi dengan contoh perkenalan produk kopi manis Nah, di sini ada status call yang terdiri dari 3, health, not health, dan plan. Di dalam health ini pertanda sudah dikerjakan, sedangkan not health pertanda tidak jadi dikerjakan, sedangkan plan pertanda sedang direncanakan. Kami inputkan yang plannya. Lalu rencananya kapan? Kita input ke start date. Kita random aja ya.
Jika sudah selesai semua, lalu kita save. Dan rekaman tadi sudah ada di timeline. Aktivitasnya ketiga yaitu meeting. Meeting berfungsi sebagai mencatat aktivitas visit ke customer. Jadi kalau ada customer melakukan visit gitu ya, nanti kita mencatatnya ke meeting ini, ke aktivitas meeting ini. Dalamnya terdapat subjek ya, seperti kalau tadi statusnya required yang wajib untuk diisi dengan contoh ini ya, pertemuan penting. Pada description ini keterangan nanti yang akan dibahas itu apa saja untuk meeting nantinya, dengan contoh pertemuan dalam hal membahas permasalahan untuk menemukan solusi. Ini ada location. Meetingnya bertepatan di mana? Ini kita inputkan di location. Kita inputkan. Ini rencananya mulai tanggal berapa dan selesai tanggal berapa. Kita inputkan ke start date untuk mulainya. Dengan contoh kita enter dengan contoh 5. Durasinya kita ambil 5 menit ya. Di sini ada status seperti yang ada di activities call tersebut. Setelah dirasa selesai, kita save. Setelah data sudah terisi semua, maka akan muncul pop-up check-in. Nah, setelah kita klik check-in, akan muncul lokasi keberadaan kita sekarang. Kita tidak dapat, setelah di check-in, kita tidak dapat langsung melakukan check out, harus menunggu durasi waktu yang ditentukan sudah selesai. Setelah durasi waktu sudah selesai, maka pop up check out bisa kita klik. Nah, di situ ada description. Jadi di situ kita deskripsikan ulang
apa yang tadi kita bahas bisa ditulis di deskripsi tersebut. Dan setelah itu check out. Sembari check out, status yang awalnya plan sekarang menjadi health. Yang artinya sudah dikerjakan. Untuk fitur selanjutnya maka akan dibahas rekan saya, yaitu Sylvia Nandasari. Masuk pada contact list. Yang berfungsi untuk memilah data pelanggan yang belum tertarik atau belum ada kebutuhan, kita taruh ke junk leads. Sedangkan yang sudah ada ketertarikan atau kebutuhan, maka dikonvert menjadi data prospek di kontak, organisasi, atau deals. Klik convert leads. Di sini ada dua pilihan, ada keep leads status after convert dan delete leads after convert. Apabila keep leads, maka data menjadi dua, ada di leads dan ada di kontak. Dan apabila pilih delete leads, maka data yang ada di leads akan terhapus dan hanya berada pada kontak. Di sini saya pilih delete leads. Kemudian lengkapi data-data yang ada. Misalkan job title-nya marketing, kemudian tanggal lahirnya, kemudian work phone-nya, di sini ada convert organization, di sini ada perusahaan dari customer. Isi data-data yang diperlukan. Create new deals. Apabila ingin membuat deals baru, maka klik yes pada radio button. Kemudian isi produk-produk dari kesepakatan. Misalkan produk Y. Di sini ada sales stage yang menandakan deals berada pada mana. Misalkan lead in atau tawaran awal, kontak, demo, negotiation maupun close won. Misalkan tawaran awal, lead in. Kemudian amount, ketikkan jumlah yang sesuai dengan jumlah produk yang ditawarkan. Description, misalkan kembali ke atas apabila data-data yang dibutuhkan sudah terisi, klik convert. Nah,
Data pada leads sudah terhapus karena tadi pilih delete leads. Data berpindah pada kontak. Nah, di sini ada Silvia Nandasari sudah berpindah pada kontak dan ada pada organisasi. Dan juga ada pada deals. Lanjut pada kontak. Di sini berisikan data pihak klien atau prospek yang masih pending. Pada modul ini bisa melakukan tambah aktivitas seperti pada modul leads. Misalkan Nur. Di sini ada seperti pada leads, ada note, call, meeting, task, deals. Dan juga pada sidebar sebelah kiri bisa melakukan edit data. Kemudian bisa juga melihat aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan sebelumnya pada kontak ini. Hanya saja pada kontak ini terdapat deals, sehingga customer bisa melakukan repeat order. Dengan mengisi data deals berada pada kontak ini. Lanjut ke organisasi. Berisikan data organisasi perusahaan yang sudah menjadi klien atau prospek yang masih pending. Klik salah satu organisasi. Sama seperti pada kontak. Di sini ada note, call, meeting, task, dan deals. Di organisasi bisa menambahkan kontak baru apabila decision maker-nya tidak hanya satu. Klik add, kemudian create new account tag, maksud saya. Misalkan klik apply. Otomatis tertambahkan. Pada bagian bawah terdapat timeline yang berisikan aktivitas yang dilakukan pada customer. Ini dari leads, kontak, maupun deals. Dari awal perkenalan produk sampai klien melakukan repeat order. Terlihat di bagian history timeline ini. Organisasi juga memiliki check-in pada mobile app. Masuk ke pre-sales deals. Deals bisa memantau proses penawaran sehingga penjualan yang kita lakukan jadi bisa mengubah langsung status terakhir dengan masuk ke dashboard. Di sini dashboardnya.
Nah, di sini bisa melakukan drag and drop. Pada bagian deals yang ingin diubah. Misalkan produk Y dipindah menjadi kontak, demo, negotiation, dan seterusnya. Dengan masuk pada bagian deals, bisa melakukan seperti leads, klik produk Y. Nah, di sini bisa melakukan seperti pada leads. Ada note, call, meeting, dan task. Namun juga bisa mengubah tahapan dari deals. Misalkan dari kontak mate dipindah menjadi demo schedule. Sampai selesai tahapan dari deals. Apabila memilih closeless, maka harus mengisi reason kenapa kesepakatan batal. Misalkan masalah harga. Terus kemudian komen atau deskripsinya terdapat kompetitor. Setelah itu klik marks as lost. Nah, produk sudah tidak ada pada deals. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.